Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, muqawwidin layla 'alan nahar, tabsiratan liulil absar, tadhkiratan liulil afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu wa khaliluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummata wal qurbah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ma dama al-lailu wan nahar wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Jamaah Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai detik ini, sampai saat ini, yaitu puasa pada tanggal 25 Ramadan, kita telah sampai di sini. Semoga segala puasa kita, segala niat kita, segala aktivitas kita, segala perbuatan kita, segala langkah kita, baik yang sedang kita laksanakan, yang akan kita laksanakan, dan yang telah kita laksanakan, diterima, dikabul dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Asar Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan untuk semua yang hadir pada hari ini, semoga kita semua ditetapkan iman dan Islam kita, diberikan panjang umur dalam taat, diberikan kesehatan lahir batin, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kita dimudahkan dalam segala urusan agama, dunia dan akhirat kita. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang relasi salat dan zakat dalam Islam, dalam Al-Qur'anul Karim. Perlu kita ketahui bahwa relasi salat dan zakat dalam Islam itu mempunyai ikatan yang sangat erat. Karena di dalam Al-Qur'an Al-Quran sendiri bahwa kata solat itu disebutkan 60 kali. Kata solat di dalam Al-Quran disebutkan 60 kali. Dan kata zakat dalam Al-Quran itu disebutkan 30 kali. Namun yang bersandingan, yang bergandengan antara zakat dan solat itu sebanyak 27 kali. Oleh karena itu, makanya solat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau melihat relasi, hubungan atau ar-rabitah, ikatan antara solat dan zakat ini sangat berperan penting dalam ajaran Islam itu sendiri. Bahkan dijadikan sebagai syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam yang 5: syahadat, solat, puasa, zakat, bahkan haji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Oleh karena itu keterkaitan salat dan zakat ini sangat erat, sangat intens, sangat berperan penting dalam keislaman seseorang, dalam keimanan seseorang. Bagaimana kalau seorang meyakini akan sholat namun dia hubungan sosial atau zakatnya itu tidak berpengaruh besar, atau sebaliknya orang yang zakatnya jor-joran, bares, namun sholatnya tidak pernah melaksanakan, itu juga tidak dinamakan Islam yang utuh. Oleh karena itu seorang muslim yang utuh, ketika dia keislamannya, sholatnya itu baik, kemudian hubungan sesama Allah itu baik, hubungan secara vertikal, hablum minallah, hubungan ke atas itu baik, sholatnya 5 waktunya sehari semalam baik, tidak ada yang bolong, bahkan ditambahkan dengan sunnah-sunnahnya, baik sunnah muakkad atau ghair muakkad, ya. Begitu juga dengan zakatnya, dia punya duit atau enggak punya duit pun tapi dia bares, tetap berbagi. Makanya kalau orang mendapatkan nikmat, ada keistimewaan yang berbeda antara orang awam dengan orang yang khusus, orang yang istimewa. Kalau orang yang awam ketika mendapatkan rezeki dari Allah, dia bersyukur. Tapi ketika mendapatkan musibah, dia meminta ampun, berlindung kepada Allah. Namun kalau orang khusus ketika mendapatkan nikmat, dia bagi, ya. Ketika orang khusus, orang yang istimewa dekat dengan Allah, ketika mendapatkan kenikmatan, idza u'tiya an-ni'mah fal itharu 'alal akhar, maka dia akan berbagi kepada orang lain. Ya, makanya tingkatan orang istimewa seperti itu. Makanya Rasulullah kalau ada dana sedikit pun dia bagi langsung, bahkan dia habiskan. Makanya senang sahabat-sahabat yang dekat dengannya, ya, nyumbang, dikasih kepada yang berhak. Oleh karena itu ada di dalam Islam itu ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'addiyah. Makanya ibadah qasirah ialah ibadah yang pahala dan manfaatnya untuk diri sendiri, ya. Ibadah qasirah ialah ibadah yang pahala dan manfaatnya untuk diri sendiri. Contohnya di dalam rukun Islam kan ada 5. Ada sholat, puasa, zakat, sama haji. Sholat, puasa, dan haji itu ialah ibadah qasirah, ibadah yang pahala dan manfaatnya untuk diri sendiri. Begitu juga dengan ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah ialah ibadah yang pahala dan manfaatnya untuk orang lain, kegiatan sosial, ya, yaitu zakat. Oleh karena itu ibadah ini tidak bisa dipisahkan, ya. Sebagaimana tadi setelah saya sebutkan hadisnya buniyal Islamu ala khamsin. Nah, oleh karena itu hubungan salat dengan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu tadi setelah saya sebutkan bahwa ada 27 yang bersandingan antara salat dan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat atau bayar zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Oleh karena itu salat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian kenapa? Karena memiliki nilai yang luar biasa. Salat itu sendiri kita ketahui bahwa salat secara bahasa ialah ad-du'a, ya. Salat secara bahasa lughatan, secara etimologi yaitu doa. Doa kita minta kepada Allah. Doa secara umum dinamakan salat. Namun secara syariat ialah kullu amalin muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Jadi segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu namanya salat, ya.
Makanya kalau ada orang yang nggak percaya dengan doa, dia nggak percaya dengan sholat. Karena definisi sholat itu adalah berdoa. Baik itu doanya bersama-sama ataupun doanya sendiri. Kalau kita merasa belum baik atau masih sering melaksanakan kemaksiatan, dosa kepada Allah, makanya kita butuh doa orang lain. Makanya kita tinggal ngaminin. Bisa jadi aminnya guru kita atau imam, seorang habaib, seorang kiai itu menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah karena diri kita belum baik. Kita butuh doa bersama-sama seperti itu supaya mengikat semakin kuat. Bahkan kalau di dalam hadis, kalau orang berkumpul 40 orang, pasti di situ ada doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita butuh doa bareng-bareng. Jangan merasa sombong, merasa doanya paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mengaminkan doa orang lain meskipun dia statusnya ilmu orangnya lebih kecil, umurnya lebih muda ataupun orangnya sudah tua, bacaannya kurang bagus. Ala kulli hal itu bagian daripada dinamika sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kita husnuzon saja, meskipun imam kita misalnya belum baik doanya, bacaannya, tapi karena ketulusannya harus kita aminkan. Begitu juga atau ada orang yang lebih muda tapi pintar dalam segi agama, dia baik bacaannya, kita sebagai seorang yang tua kalau dia berdoa kita aminkan juga. Jadi tidak ada dusta di antara kita, tidak ada suuzon di antara kita, tidak ada buruk sangka di antara kita. Karena dengan begitu doa semakin terangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian antara seorang imam, antara yang tua dengan yang muda, antara yang mungkin bacaannya kurang bagus atau bacaannya kurang bagus namun usianya lebih tua, atau dengan yang lebih muda bacaannya lebih bagus. Itu kita tidak mempermasalahkan. Oleh karena itu Islam sangat mudah, Islam sangat fleksibel di dalam hal-hal seperti ini. Oleh karena itu sholat yang kita laksanakan di dalam sehari semalam itu adalah 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau untuk menentukan sholat 5 waktu selain dengan jam yang kita lihat zaman sekarang, dulu pakai matahari, ya kan, matahari terbenam atau dengan bayangan. Kalau mataharinya sudah masuk waktu zuhur berarti bayangannya sudah sama dengan kita. Kalau masuk asar berarti bayangannya sudah lebih dari kita. Itu kalau anak-anak hiking itu harus misalnya nggak pakai kompas, itu harus paham yang seperti itu biar sholatnya juga bagus, ya. Harus tahu dengan istilah-istilah seperti itu. Anak yang sering naik ke gunung, ke hutan, itu harus tahu. Misalnya handphonenya, kompasnya mati, waktunya sholat dia harus paham, ya, supaya tidak bisa meninggalkan sholat begitu saja, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi relasi salat dan zakat itu yang pertama sama-sama rukun Islam sebagaimana tadi hadisnya. Kemudian tadi memiliki perbedaan, yaitu qasirah dan muta'addiyah. Qasirah yang pahalanya untuk diri sendiri, ibadah muta'addiyah yang pahalanya untuk orang lain. Orang lain bisa menikmati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah, fa aqimus salata wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat atau bayar zakat, wa atasimu bihablillah, dan berpeganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpeganglah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun kita, jangan pernah kita tinggalkan salat, ya. Jangan pernah kita tinggalkan zakat, apalagi zakat yang wajib itu zakatul fitri, ya. Itu setahun sekali. Mungkin di Jawa Barat itu beda-beda di tiap daerah. Ada edaran dari Kementerian Agama itu berbeda-beda.
Tasikmalaya cuma 40.000 atau 35.000, Bandung itu 40.000, Bogor 45.000. Itu karena keadaan masyarakat yang ada di daerah sana. Hasil apa ya? Kalau itunya jadi pajak daerahnya itu nggak banyak dan perputaran uangnya juga nggak banyak. Oleh karena itu makanya di standarnya segitu. Berbeda-beda setiap daerah. Oleh karena itu jangan kita meninggalkan hal yang sepele ini. Kemudian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatul Isra'i 50 salatan falam azal uraji'uhu as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan li kulli yaumin wa lailatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Allah itu mewajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalnya salat itu 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali. Ya, Nabi Muhammad minta korting 9 kali bolak-balik, ya. Kan ini diabadikan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Palestina hingga ke Sidratul Muntaha, ya. Oleh karena itu permintaan Rasulullah ini bukan tidak ada maksud supaya kita itu selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi Musa nggak sanggup melihat umatnya sudah berpengalaman. Salat yang sehari misalnya nggak 5 waktu, yang kewajiban bukan 5 waktu, itu sulit, ya kan? Bahkan kita aja sekarang salat yang 5 waktu aja masih bolong-bolong. Kita sadar diri, ya. Oleh karena itu jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rahmatillah, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hal yang paling penting di dalam salat dan zakat, ya, di dalam Al-Qur'an ini yaitu bagaimana salat itu bisa mencegah. Fungsi salat ialah mencegah perbuatan keji dan munkar. As-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi salat itu ialah mencegah perbuatan keji dan kemunkaran, baik yang zahir maupun yang batin. Dengan cara berjamaah, kumpul bareng, kita belum baik ketemu orang yang sudah baik, semoga kita ketularan, ya enggak? Nah, kemudian tadi sudah, ya, ibadah qasirah, ibadah muta'addiyah. Nah, zakat ialah fungsinya itu az-zakatu an-nama, yaitu az-zakah itu berkembang. Selain berkembang itu zakat itu ialah membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Ya, zakah atau zakka yuzakki di dalam, ya, itu zakka yuzakki itu membersihkan, mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita kenal dengan secara zahir, secara kasat mata kita bersihkan. Kalau yang punya hartanya dikeluarin, ya. Orang yang mengeluarkan hartanya dengan cara dibersihkan hartanya. Jadi semakin dikeluarin maka semakin berkembang. Karena definisi zakat itu ialah an-nama, ya. Definisi zakat itu berkembang. Meskipun secara zahir berkurang harta kita, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita keluarkan itu berkurang, namun pada hakikatnya di mata Allah itu berkembang sebagai tabungan akhirat, amal jariah kita di akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Buat apa zakat kita? Kita nggak pernah ngeluarin zakat, harta kita banyak, ya kan? Pemasukan dari sana sini, tapi kita tidak pernah keluarkan sepeser pun, ya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Islam, ya. Itu akan membahayakan, dan pada akhirnya nanti kita di kuburan, ya, di makom, ya, tingkatan tertinggi, yaitu, ya, tingkatan awal, yaitu pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk liang lahat itu harta kita tidak akan ngikut, ya. Oleh karena itu kita keluarkan, kita bagi. Nah,
Kemudian ya, zakat itu ialah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang mustahik, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Al-ayat sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 60. Jadi kita dianjurkan sebagaimana di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 bahwa sedekah, keluarkan apa yang kita punya, baik dari harta penghasilan kita, itu kita sedekahkan kepada orang fakir, ya. Orang fakir ialah orang yang tidak punya kerjaan dan enggak punya penghasilan, ya. Enggak punya kerjaan dan dia enggak dapat penghasilannya, enggak cukup, ya. Udah enggak punya kerjaan, enggak punya penghasilan. Kemudian orang miskin, definisi miskin ialah orang yang punya kerjaan namun kebutuhannya juga tidak cukup. Kalau fakir lebih rendah daripada miskin. Itu sedekah yang wajib kita bagi, ya. Sedekah bisa arti zakat, bisa infak, ya. Itu bisa diartikan itu semua. Tapi orang-orang yang wajib disedekahkan itu ada 8 golongan. Pertama orang fakir, orang miskin, amil, ya, orang yang bekerja, ya, amilin, ya, orang yang bekerja, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam yang hatinya tersentuh, ya, bukan karena paksaan, karena mungkin dia punya teman tertarik dengan ajaran Islam yang santun, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah, ya, Islam yang baik, ya, Islam yang mengayomi, bukan Islam yang mencaci maki, ya. Jangan cuma gara-gara beda pendapat, ya, kita saling jotos-jotosan apalagi di bulan puasa. Jangan sampai. Itu nanti hati kita kotor, ya. Oleh karena itu harus kita jauhkan. Wa fir riqabi, dan hamba sahaya, kemudian wal gharimina, dan orang yang memiliki hutang atau terlilit hutang. Jadi sedekah atau zakat itu kepada orang-orang tersebut yang telah saya sebutkan. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Kalau memang dia butuh, kita kasih. Wa ibnis sabil, dan orang yang melakukan perjalanan, ya. Oleh karena itu, itulah 8 golongan yang wajib dizakati, ya, yang wajib disedekahkan. Kemudian di akhir ini kita sedang memasuki bulan pada tanggal 25 Ramadan. Oleh karena itu yang wajib kita siapkan ialah zakat fitrah yang sudah mendekati. Zakat fitrah di akhir itu hukumnya wajib, bahkan sebelum imam naik mimbar. Namun sebelum imam naik mimbar, apa iya kita mau ngasih zakat pas mau imam naik mimbar? Kan nggak mungkin. Siapa yang mau bagiin? Ya kan? Kasihan pekerjanya. Oleh karena itu kita siapkan. Kalau bisa malah sebelumnya nggak apa-apa. Di awal-awal puasa, meskipun sunnah, di akhir jadi wajib karena sudah mendekati. Kasihan nanti pekerjanya, belum istirahat, belum mendata tiap RT, tiap RW, ya kan? Kalau ada yang zakat itu kasihan. Harus kita pikirkan yang seperti itu. Jangan egois sebagai muzaki, orang yang memberikan zakat. Kemudian, ya, zakat fitrah yang biasa kita zakati itu berupa beras, kutul balad. Bahasanya itu dalam kitab-kitab fikih itu kutul balad, makanan pokok dalam suatu negeri. Kalau misalnya di Timur Tengah pakai gandum, pakai kurma, ya kan? Atau dan lain halnya, ya kan? Kemudian kalau di Indonesia itu pakai ruz. Kalau di dalam kitab-kitab nggak ada tuh beras, ya. Itu namanya hebatnya para ulama, ya. Al-Islamu shalihun likulli zamanin wa makan. Islam itu sesuai, ya, dengan kebutuhan zaman dan tempat.
ya. Mau zamannya sekarang zaman Android, tapi Islam tetap berkembang, ya. Nanti zakat pakai HP, ya kan, transfer, ya kan, atau dan lain macamnya. Itu sekarang banyak. Kayak dompet duafa, kemudian zakat yang di masjid-masjid, kemudian dari negara. Makanya meskipun negara buka dengan istilah Baznas, ya kan, memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ada yang zakatnya harus wajib ke Baznas, ya kan, ke negara langsung atau ke masjid-masjid. Ala kulli hal dua-duanya diperbolehkan, jangan salahkan. Dan gak mungkin juga negara pasti menelusuri sampai hal-hal yang kecil-kecil itu, ya enggak? Tiap RT kan gak mungkin. Makanya gunanya itu ada masjid-masjid, ada musola yang menerima tempat penyaluran dan penerimaan zakat, baik itu zakat mal, zakat harta, zakat fitrah dan seterusnya, ya. Zakat itu ialah bersih, suci dan berkembang. Secara zahir kita memang harus disuruh membersihkan harta kita, penghasilan kita. Namun secara batin kita harus bersihkan diri kita, hati kita, ya. Jangan sampai hati kita ikut kotor dengan sifat riya, ingin dilihat oleh orang lain, kotor dengan sifat takabur, kesombongan yang ada di dalam diri kita, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling soleh, merasa paling baik. Itu merasa itu tidak dibolehkan. Karena ada di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah, itu kalau orang sudah merasa pintar, ya, merasa paling soleh di antara yang lain, itu perlu ditaubati. Itu taubat tingkatan permulaan, taubatun bidayatun wa nihayah, ya. Syekh Abdul Haq Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minah As-Saniyah itu menjelaskan bahwa ada bab khusus tentang al-istiqamatu fit taubah. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya paling soleh, paling baik, paling banyak amalnya di antara yang lain, di antara orang-orang yang di luar sana, yang mungkin kita lihat nggak ke masjid, nggak ke musola, nggak ke majelis taklim, itu perlu ditaubati juga. Karena itu penyakit hati. Jangan sampai itu menjadi kesombongan dalam diri kita. Oh, saya paling hebat, saya paling baik amalnya, saya paling banyak pahalanya. Kita ngomong sedikit saja itu pahalanya luntur semua, ya kan? Karena dengan kesombongan kita sendiri. Itu perlu kita taubati. Taubatun bidayah wa nihayah, permulaan taubat. Bahkan puncaknya taubat ialah kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfat ain. Puncaknya taubat ialah ketika seseorang lalai dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam kejapan matanya. Maksudnya ialah ketika kita sholat, apakah kita sholat ingat Allah atau tidak? Yang tahu diri kita masing-masing, ya enggak? Ketika kita zakat karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang tahu diri kita masing-masing juga. Jangan kita zakat, kita sholat ingin pamer, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Oh, ingin dikata A, B, C dan seterusnya. Itu perlu dihilangkan seperti itu, niat-niat seperti itu, ya. Makanya di dalam salat kita harus kita hadirkan terus, ya. Di dalam puasa kita harus kita hadirkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi, ya, ketika kita bersihkan zahir kita dengan berzakat fitrah, zakat mal, dan batin kita, sifat-sifat yang ada di dalam hati, ya. Orang kalau sudah memiliki sifat kebencian di dalam hati, misalnya memiliki sifat takabur, riya, itu nanti bisa sampai akhirat. Jadi orang yang memiliki sifat riya, takabur, kemudian ghibah, menjelekkan orang lain, bahkan terbesit dalam hatinya benci sama orang, itu bisa sampai akhirat, dosanya bisa sampai akhirat, ya. Karena ketika mati mungkin dia masih benci sama orang, karena ketika dia meninggal mungkin dia masih merasa dirinya paling hebat. Itu yang tidak dibolehkan. Makanya harus kita bersihkan, kita sucikan hati kita.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar Masjid Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir penghujung 10 terakhir ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ya, 10 awal Ramadan itu ialah rahmatnya Allah turun, kasih sayangnya Allah itu turun. Kemudian 10 pertengahan bulan Ramadan itu maghfirahnya Allah turun, ampunannya Allah turun. Kemudian 10 akhir Ramadan yaitu kita semua dibebaskan dari api neraka, ya. Oleh karena itu, di momen yang baik ini, apakah kita sudah mengoreksi diri kita, mengaca diri kita, merefleksi diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin atau tidak, yang tahu diri kita masing-masing, ya. Muttaqin ialah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, nanti istilah zakat ini banyak ya, ada namanya infak, ya, ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ya kan? Kalau infak itu berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo yunfiqu infaqon dan seterusnya. Itu yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan agama Islam, ya. Untuk kepentingan agama Islam. Jadi orang dakwah, ya kita kasih, kita bantuin. Masjid kita bantuin, masjid lagi bangun kita bantuin, masjid butuh apa misalnya ganti karpet kita bantuin, ya. Masjid butuh AC kita bantuin, ya. Jangan pura-pura aja punya harta, punya ini diendepin aja, disimpan aja, ya, padahal tidak dibawa sampai mati. Oleh karena itu, ketika sudah membersihkan, zakat itu ialah yang berarti bersih, suci. Bagaimana cara membersihkan atau mensucikan diri kita? Ada salah satu caranya, ya kan? Kalau di dalam hadis istilah sedekah itu banyak, ya. Wal amru bil ma'ruf shadaqah, wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Bahkan di dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi orang yang mengerjakan amar ma'ruf itu namanya sedekah. Mengerjakan perbuatan baik itu sedekah, ya. Orang yang meninggalkan amal buruk, dosa, kemaksiatan itu juga sedekah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Kita nggak punya duit nggak punya, kemampuan juga nggak punya, secara fisik kita nggak bisa bantuin juga, ya kan? Kita nggak bisa bantuin secara materi, kita juga nggak bisa bantuin secara fisik. Misalnya dengan tenaga, angkat-ngangkat gitu kan, bantuin beresin gitu kan, kita nggak bisa juga. Caranya gimana? Tabassumuka, jalan terakhir senyum, ya nggak? Masa senyum aja susah? Dilatih. Senyum juga perlu dilatih, ya. Orang merengut aja, biasanya duitnya udah mulai nipis nih. Apalagi istri di rumah, orang perempuan udah pada minta, ya ini kurang, ya ini kurang, ya ini belum beli baju baru, ini belum beli sepatu baru, ini buat tetangga sebelah, ya kan? Ini buat itu, buat ini. Padahal yang dicari di bulan Ramadan itu bukan itu, ya. Idul Fitri itu yang dicari bukanlah pakaian baru dari ujung rambut sampai ujung kaki, minyak wangi baru dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan. Laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman taqwahu tazid. Hari raya itu bukan orang yang memakai pakaian baru, bukan yang tempatnya baru, bukan yang rumahnya baru, ya. Walakinnal aidu liman taqwahu tazid. Tapi orang yang merayakan hari raya ialah orang yang ketakwaannya itu bertambah, ya enggak? Ini bulan puasa kita ngaji, hatam 1 juz misalnya, 30 juz. Setelah bulan puasa kita hatam apa enggak? Nah, ya kan? Itu takwanya harus bertambah. Bahkan kalau bisa Ramadan ila Ramadan, kemudian al-jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jutinibatil kabair. Jadi Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan,
itu sebagai pengkikis dosa, mukaffiratun, pembersih dosa ya, membersihkan dosa, lima bainahunna, di antara dua itu. Jadi kita Jumat sekarang nih, Jumat ketemu Jumat yang akan datang, itu dibersihin terus ya. Ketika dosa-dosa besar dijauhi. Oleh karena itu saya ulangi lagi bahwa sedekah tidak mesti harus dengan harta. Kalau harta nggak punya, dengan tenaga. Kalau tenaga nggak punya, dengan senyum. Ya, kalau nggak punya senyum juga ya atur sendiri dah. Ya. Oleh karena itu kita latih diri kita yang kita punya, yang kita bisa. Sebagai seorang muslim, kita juga jadikan hidup kita ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebagai seorang manusia kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita belajar dari pohon. Kemanfaatan pohon itu luar biasa. Pohon itu bisa menaungi kita dari kepanasan. Ya enggak? Bahkan pohon itu bisa memberikan kesejukan. Pohon juga bisa memberikan angin sejuk, ya kan? Kedamaian, ketenangan, ya enggak? Itu pohon. Apalagi air. Kita harus mengambil manfaat dari air. Kontribusi air kepada kita itu luar biasa. Tanpa air orang enggak bisa ngapa-ngapain. Ya enggak? Luar biasanya air, kemanfaatannya air untuk umat, untuk manusia. Meskipun air itu kadang ya disepelekan, tapi kemanfaatan air luar biasa. Sebagaimana pohon tadi ya, memberikan kemanfaatan. Kita sebagai manusia harus juga bisa memberikan kemanfaatan. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kalau nggak bisa dengan tenaga, ya jangan musik-musik orang ya. Dua-duanya nggak bisa ya kan. Kita coba latih diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan sholat dan zakat itu di dalam Al-Quran tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat intens, sangat berperan penting di dalam Islam itu sendiri sebagai rukun Islam yang kita ketahui. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kita tinggalkan, karena sholat itu ibadah kita kepada Allah. Zakat itu ibadah kita kepada manusia. Kita berbagi, yang kita punya kita bagi. Ya, jangan nunggu punya dulu baru pengen bagi. Kalau seadanya segitu ya dibagi aja. Enggak perlu nunggu kaya dulu baru berbagi. Kapan kayanya? Sementara Allah takdirkan kita enggak kaya, miskin juga ya kan? Tapi enggak mau bagi juga. Ya. Nah, itu perlu dilatih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Enggak? Sesi tanya jawab enggak? Haji Rudi? Enggak ada? Ya udah itu saja ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertama ini Masjid Namira ini semakin maju, semakin berkembang, semakin bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat ya, untuk wilayah sekitar. Dan kita niatkan juga Fatihah ini untuk kita semua agar kita semua ditetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Kita semua diberikan kesehatan lahir batin, kita semua diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, dan kita semua dimudahkan dalam segala urusan agama, dunia, akhirat kita. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi kulli 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فاتنا سلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا تصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق لا إله إلا الله، بسر لا إله إلا الله، وبمعجزة لا إله إلا الله، وبما أنزل عليه لا إله إلا الله، أن تحيينا بقول لا إله إلا الله، وأن تميتنا بقول لا إله إلا الله، وأن تحشر في زمرة من قال لا إله إلا الله، وأن تنور قلوبنا وأسرارنا وعلانيتنا وحركاتنا وسكناتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.